Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, apa kabar sahabat Anda menikmati Idul Sepertiga Pertiga. Nama saya Rana Umer. Nama saya Muhammad Yusuf साहब. nama saya Abdul Sibana. आज एक और वीडियो हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में है Surabaya, Hebun, Boja, Nikah couple, Peling, Mawar, Indonesia. Video created by Anvarinda Pritituk, लूर ब्यासा संगत को हिब्बतन बागोस। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हाथ का इजहार करेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड, गो। Subscribe ini channel, link in description box. Part 1. Halo teman-teman semuanya, setelah kemarin aku nuntasin video India, nah kali ini aku akan ngajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu surga tersembunyi yang berada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Labuan Bajo yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo sendiri dikenal memiliki keindahan panorama bentang alam serta taman bawah laut yang jernih dipenuhi aneka ragam biota laut alami. Dan yang paling utama, di sini merupakan habitat alami komodo, spesies purba dan langka yang hampir punah. Dalam serangkaian video ini, aku akan ngajak kalian menuju ke Labuan Bajo menggunakan moda transportasi anti mainstream. Kalau biasanya wisatawan menuju ke Labuan Bajo menggunakan pesawat, kali ini aku dan kedua temanku akan naik kapal menuju ke sana. Tapi kapal ini bukan sembarang kapal. Ini adalah kapal dengan kelas VIP. Penasaran kan gimana serunya perjalanan menuju ke Labuan Bajo kali ini? Simak terus video-video perjalananku kali ini ya. Perjalanan panjang ini dimulai dari tempat tinggalku di Kota Blitar, Jawa Timur. Akan segera masuk ke dalam Majapahit. Ada di dalam kereta api Majapahit, rencananya mau naik kapal laut menuju ke Labuan Bajo. Jadwal kapalku masih sekitar jam 3 pagi nanti di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, aku tadi mikir kalau aku naik kereta siang atau sore itu nyampe sana masih tunggunya lama. Opsi paling efektif dan efisien dari Blitar menuju ke Surabaya. Nah, akhirnya aku nemu. Aku dari sini menuju ke Kertosono, aku naik kereta api Majapahit dengan keberangkatan dari Blitar jam 20.09. Nanti tiba di Kertosono sekitar jam 21 lewat 28. Jadi perjalanan kurang lebih 1 jam 19 menit dari Blitar ke Kertosono. Lalu aku akan lanjut lagi naik kereta api Wijayakusuma yang punya relasi Cilacap Banyuwangi, tapi aku cuman lintas dari Kertosono ke Surabaya aja. Nah, yang menarik ini persambunganku nanti nih teman-teman. Persambungan dari turun kereta ini 2128 dan naik lanjut kereta api Wijayakusuma ke Surabaya di Kertosono itu cuma 7 menit dengan jadwal keberangkatan jam 21.35. Jadi kalau sampai kereta ini telat dikit aja, ya udah wassalam, nanti jadi ketinggalan kereta. Blitar ke Surabaya opsi paling malam dan paling cepat, jadi aku nanti nggak terlalu lama nunggu di Surabaya.
Surabaya. Dan dengan catatan juga kereta ini harus datang di Kertosono tepat. Kan nyesek ya, misalkan kereta ini terlambat kurang lebih 5 menit atau 7 menit, keretaku datang, kereta Jayakusuma sambungannya yang Kertosono Surabaya berangkat kan nyesek banget ya. Ya moga-moga aja nanti tepat teman-teman. Ini jam 21.25, 3 menit lagi keretanya akan tiba di stasiun Kertosono, dan ini posisinya ada di kereta belakang ya. Aku mau maju ke depan, mungkin ke kereta tengah biar nanti sambungannya itu biar dapat peron gitu, biar turunnya enak. Ketahan sinyal, harusnya wes masuk ini. Kurang 4 menit lagi kereta Wijaya Kusuma berangkat, ini masih belum berhenti. Nggak tahu di jalur 3 atau di jalur 1 ya. Kalau misalkan ini masuk jalur 3 berarti keretaku Wijaya Kusuma di jalur 1, berlaku sebaliknya. Agak deg-degan sih, 3 menit lagi berangkat. Harusnya sih jam 21.28 keretaku udah masuk di Kertosono. Cuma tadi ketahan sinyal, nggak tahu ketahan sinyal apa di tikungan gitu. Ini kita ngelewatin Wesel, nggak tahu kita masuk jalur mana ini. 2 menit lagi cuy. Gimana pun dia mas, jalur piro mas? Ini kereta Wijaya Kusuma teman-teman. 1 menit lagi keretanya akan berangkat. Alhamdulillah pas. Alhamdulillah. Langsung kita oper ke kereta ini. Alhamdulillah teman-teman. Ini kurang dari 1 menit pindah kereta langsung berangkat. Akhirnya setelah drama transit di Kertosono, aku tiba juga di stasiun Surabaya Gubeng tepat, dan aku bisa membuktikan untuk di GBK 2021 ya. Pokoknya jadwal yang lama, mungkin setelah video ini tayang akan udah ada jadwal yang baru ya. Udah berlaku jadwal GBK 2023 per 1 Juni. Ternyata bisa naik kereta api Majapahit Oper Wijaya Kusuma dan dengan waktu Blitar Surabaya tercepat yaitu 2 jam 41 menit. Nah sekarang aku mau jalan-jalan dulu di sekitar Surabaya, istirahat-istirahat. Nanti di sini aku langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Jadwal kapalku ini masih lama, sekitar 4 jam lagi, jam 3. Nah ini mau ngapain ya di sini ya? Kulineran lah. Nanti kita akan ketemu sama temanku yang akan berangkat juga ke Labuan Bajo, yaitu Rio dan Dimho. Oke? Lagi nunggu keberangkatan atau jam keberangkatan kapal Dharma Rucitra 8. Kapal ini merupakan kapal terbarunya milik PT Dharma Lautan Utama yang dijalankan di rute Surabaya, Lombok, Labuan Bajo dan berakhir di Ende. Tapi aku nggak sampai Ende ya. Tujuanku pada kali ini yaitu di Labuan Bajo. Dan nanti aku akan jalan-jalan di sekitaran Labuan Bajo teman-teman. Mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lagi mungkin akan dibuka. Aku lihat kondisi sekarang ini masih sepi. Suasana malam hari, dini hari di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara. Sepi banget, berarti ini nggak ada kapal pelni yang sandar. Biasanya kalau ada kapal pelni yang sandar, langsung kayak pasar nih teman-teman. Tapi berdasarkan pengalamanku naik kapal, itu jadwalnya nggak pernah on time teman-teman. Apalagi ini kapalnya ini fokusnya juga pada angkutan barang, jadi harus nunggu truknya dulu, harus nunggu loadingnya dulu, sehingga kayaknya nggak mungkin deh ini tepat waktu. Pastinya nanti akan mundur beberapa saat. Matahari terbit malah enak sih, aku bisa ngambil gambar, bisa nunjukin ke teman-teman kapalnya itu kayak gimana dari sisi luarnya. Tempat ruang tunggu sementara sebelum masuk boarding ke gedung Gapura Surya Nusantara. Aku dapat info kapalnya masih belum sandar. Itu kapalnya DLU Dharma Lautan Utama yang gede itu parkirin di situ teman-teman. Kalau nggak di sini. Nah itu masih
ada kapal Haida kalau nggak salah tujuan ke Balikpapan atau Banjarmasin ya. Oh, tujuan ke Kalimantan dia masih belum lepas. Untuk kapal Kirana 7 yang dulu pernah aku naik itu terminalnya beda, dia di sana sandarnya. Karena kan untuk ukuran kapalnya nggak terlalu besar, jadi dia di sana. Sedangkan untuk kapal-kapal yang besar itu di sini teman-teman, di Jamrut Utara ini, di dekatnya gedung Gapura Surya Nusantara. Ini ternyata temanku udah datang nih. 1, 2, 3, 4. Kok papat? Kok papat malian? Sik salaman sih. Nah, Mas Rio, Mas Berta, kowe maneh. Wong iki nih. Kita bersatu dua ini kita akan berangkat menuju ke Labuan Bajo, dan Mas Berta sama Fikri tim penggembira. Tim hore. Sik suwisian kapale. Aku mah ngecek sih urung sandar. Rong jam kas. Sepene. Penting bareng-bareng ini gila. Koncone akeh kok. Tenang. Ini ternyata udah persiapan untuk masuk atau boarding ke dalam Gapura Surya Nusantara, ke terminal penumpang. Masuk pengecekan oleh security, kita sekarang antri, tapi cukup 1 orang aja yang pegang kode booking untuk validasi kode booking. Setelah itu kita akan bisa boarding, lalu pemeriksaan keamanan kayak di bandara, dan nunggu di dalam. Wah, aku udah gak sabar nunggu di sini. Iya. Ini setelah kita melewati proses pemeriksaan barang, selanjutnya kita akan menuju ke meja nomor 9 untuk check-in. Jadi ini sistemnya persis kayak pesawat. Nanti kita akan dikasih kayak boarding pass yang berguna untuk masuk ke dalam ruang tunggu. Oke, ini sekarang kita udah dapat boarding pass-nya. Kapalnya Dharma Rucitra 8 tujuan ke Labuan Bajo ini. Oh, kelasnya VIP Suites, kelas paling tinggi di kapal ini teman-teman. Ini bisa digunakan untuk masuk ke dalam sana. Nah, ini sekarang masih proses penggelangan nih teman-teman. Ngapain mas? Mas, dum-duman gelang ini. Oh no. Kalau nggak ada gelang nggak boleh masuk ya mas? Boleh masuk. Begitu. Kalau ini kuning hijau, iya Pak. Oh, Ada penandanya. oke, mantap tuan. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 7. Kita udah dipersiapkan untuk embarkasi masuk ke dalam kapal. Kita bertiga, kayaknya penumpang yang terakhir, soalnya tadi ketiduran dan bangun-bangun udah sepi. Nah, ini udah disiapin mobil untuk men-shuttle kita menuju ke dalam kapal. Bukan ke dalam kapal sih, udah sampai kapal karena jaraknya cukup jauh. Tadi tuh sebenarnya kita tuh diantar sampai ke Ramdor ujung sana. Cuman kami bertiga itu minta untuk berhenti di sini buat foto-foto dulu di tulisan Dharma Rucitra 8. Ini adalah kapal terbarunya PT Dharma Lautan Utama. Dia ini kalau nggak salah ex kapal Jepang, tapi tahunnya masih muda hitungannya, tahun 2006. Aku lupa namanya itu apa. Terus ini dirombak menjadi kapal penumpang yang mewah banget, dan yang rombak itu galangan kapalnya PT DLU sendiri di Adiluhung. Keren sih ini. Dan untuk panjangnya, untuk dimensi kapal ini itu dia memiliki panjang belakang sampai depan itu kurang lebih sekitar 145 meter dan lebar 25 meter. Kalau dilihat dari ukurannya, ini bukan yang terbesar kapalnya DLO. Yang terbesar itu Dharma Ferry 7 dan Dharma Kencana 7 rute Balikpapan dan Makassar. Cuman ini infonya adalah kapal termewahnya DLU yang mempunyai rute dari Surabaya menuju ke Lombok, Lembar, lalu ke Labuan Bajo dan berakhir di Ende. Ini masih ada beberapa truk yang mau masuk ke dalam kapal. Jadi kapal itu memiliki jadwal sekitar jam 3 pagi dari
pelabuhan Tanjung Perak. Cuman ini kayaknya molor sekitar 5 jam. Sekarang jam 7, mungkin jam 8 akan berangkat karena ini masih ada beberapa truk yang belum naik nih teman-teman. Dan kenapa kok sering terlambat? Karena emang menyesuaikan dengan masuknya truk gitu. Misalkan bongkar muat gitu kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi kemungkinan juga sering terlambat. Ini kah. Dan proses bongkar muat itu cukup seru sih teman-teman. Lihat truk kayak gini, nanjak-nanjak gini wah. Dan juga beberapa kali ada kejadian nggak kuat nanjak lah atau apalah itu yang membuat hambatan dari proses loading truk itu sendiri teman-teman. Makanya jarang banget kapal yang mengangkut penumpang dan logistik, truk-truk logistik ini bisa tepat waktu. Ini sekarang kita naik ke kapal, masuk lewat ramdor. Ramdornya ini gede banget, kuat. Maksimal 45 ton ini kalau dibaca di spesifikasinya. Pintunya ini maksimal 4,2 meter. Jadi misalkan bawa ngangkut bus double decker itu bisa masuk. Karena double decker itu 4,15 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita langsung aja cari tangga lantai utama, deck nomor berapa ya nggak ngerti aku nih. Dan di bawah masih ada deck lagi, itu isinya full muatan logistik. Bawah juga masih full. PT Dharma Lautan Utama itu fokusnya itu pengangkutan kayak gini. Main bisnisnya itu kalau aku amati dia itu fokusnya pada pengangkutan truk-truk logistik kayak gini, truk gede gini. Cuman dia juga nggak menganaktirikan para penumpang reguler. Dan penumpang reguler itu dikasih fasilitas yang mewah biasanya. Dan ini adalah kapal Dharma Rucitra 8 yang katanya ini paling mewah. Masuknya aja kita udah pakai lift nih teman-teman. Oh, ki apa Cak? Nomor biro? Nomor papat. Jamu gah? Oh, ini Cak, kamu boleh Cak? Java Mall. Apa yo? Tembus Padang cuy. Wah, kita sekarang naik nomor berapa? 4 ya? Berarti 2 ke 4, naik 2 deck. Iya 2 deck toh, bener. Mantap. Sama Bapak Dewan Pratikto ya Pak. Ya, Bapak. Mohon izin Bapak bisa dibantu di dalam itu Bapak sekalian. Oh, berarti uang kembali kalau kunci kembali. Mohon izin Bapak untuk layanan makan nanti kita antar pukul 7 Bapak ya. Jam 7 diantar ke kamar Bapak. Bapak dapatnya PAD 07. Makan siang nanti kita antar jam 12. Makan siang jam 12, kalau sore jam berapa? Kalau sore jam 17. Betul Pak. Sehari 3 kali Pak ya? Sehari 3 kali makan. Siap. Untuk perjalanan ke Labuan Bajo kurang lebih dapat 5 kali makan. Nah, estimasi berapa jam? Kalau estimasi 35 jam. Itu ya siap. Oke, terima kasih. Bagus banget ya. Asli. Otomatis cuy. Ini tangganya manual semua Mas yo. Tangganya manual semua ini. Lewat mana Mas? Oh naik lagi Mas. Olahraga cuy. Depan ya Mas. Oke. Sea view. Oke. Amit tangan kiri. 1 juta nanti tinggal di tap aja. Ya. Ini. Oke. Tinggal dibuka. Silakan. Waduh. Siap. Wah, gokil cuy. Nggak umum. Nggak bahaya. Ya wes. Nggak umum begini. Jelaskan dulu ya. Iya. Nanti ketika tuas ditarik ke atas ini posisi kunci. Oh gitu. Tuas sudah nggak bisa dibuka. Oke. Ketika dibuka ke bawah, tuas baru masuk untuk pengunjungnya. Ya. Dibuka seperti ini. Oke. Ya.
isi. Oke. Ada ketentuan-ketentuan lain nggak Mas? Sama atau sama? Untuk ketentuan lain kurang lebih sama. Oke. Untuk ruangan tidak boleh merokok di dalam ruangan. Oke. Mau merokok bisa bikin will itu di smoking room. Oke, siap. Kita sediakan water heater, kopi dan teh. Monggo apabila bapaknya bosan dengan minum-minuman soft drink bisa langsung bikin. Siap, matur Free buat nuwun. ini ya, yang ini free, silakan. Oke. Mas, makasih banyak Mas nggih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah iki lho 2 wulan ya wani. Ulan yang kene yo panggah. Iki sabang merah ke munyar ping 7 ya Pak Koke iki. Wah, ndak umum. Ndi gonmu? Sadar kowe iki ekonomi, turu. Ekonomi malah ngelama. Di kamar mandi ini delok. Jeding. Wah, ndak umum. Tap tangan. Tinggi apa? Wijik. Kena ember. Ini lagi. Wes. Karepmu wis. Enggak umum. Kebar iki kalah ya. Aku nunut kene sih. Oh iya. Dan ini adalah tempat kita kurang lebih sekitar 36 jam. Rong sasimu golek emakmu. Iki dibuka gini, wah. Langsung view ke depan, view laut. Roh dhewe kualitasnya. Nek ekonomi view-ne wong. Iya. Ini juga bisa dibuka teman-teman. Asli keren banget sih ini. Dan untuk kamar sini tuh kapasitasnya 2 orang. Bisa 3. Bisa nunut. Turwe ning kene. Jadi kalau misalkan beli bertiga gini ya, 2 yang suite, 1 yang ekonomi, nanti tidurnya Mau main enggak apa-apa. nah, tidurnya numpang. Ekonomi premium. Oke. Turu sofa sementara. Gon murah kangge berarti. Bisa didol diantemi. Satu akan segera didapatkan untuk melakukan korban baik dan untuk pekerjaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Kita keluar dulu teman-teman karena aku dapat info di announcement-nya itu bahwa kapal ini akan diberangkatkan kurang lebih sekitar jam 8. Nah, ini di posisi depan dan kamarku ada di sini. Di sini itu udah langsung view depan dan anjungannya udah di atas ini. Kita lihat ya, ini ramdanya udah diangkat apa belum ya? Bismillah. Angkutan truknya udah hampir kosong semua dan ramdornya masih belum ditutup. Mungkin habis ini ditutup, lalu tali-tali dilepas dan kapal akan persiapan berangkat menuju ke Lembar, lalu Labuan Bajo dan berakhir di ND. Aku udah gak sabar untuk berlayar dengan kapal ini dan menunjukin ke teman-teman betapa mewahnya dan betapa kerennya kapal Dharma Citra 8 rute Surabaya Labuan Bajo ND ini. Cuman ini kan semalam aku nyaris nggak tidur ya, tidur cuma tidur ayam-ayaman. Aku mau tidur dulu, nanti ketika kapal udah bergerak lepas dari pelabuhan aku mau tidur sebentar, mungkin akan sore atau siang lah, jam 1 jam 2 aku mau nunjukin ke teman-teman fasilitas dan kemewahan dari kapal ini. Tapi aku tak istirahat dulu ya. Ini sekitar jam 8:06, persiapan ramdornya diangkat teman-teman. 8:26 ini udah bergerak meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Lombok, lalu Labuan Bajo dan ND. Ya, kalau normal dia akan datang atau tiba di Labuan Bajo besok malam. Nanti malam atau dini hari lah teman-teman. Bye-bye Pulau Jawa, baik-baik ya. Seminggu tak tinggal main sebentar. Kita lihat sebelah sana ya. Sebelah sana biasanya banyak banget kapal-kapal yang lagi anchor ataupun berlalu lalang teman-teman. Kapal kita
dipandu oleh takbut nih, mengeluarkan kapal sebesar ini dari dermaga. Jadi SOP-nya untuk kapal yang panjangnya tuh berapa ratus gitu loh. Itu misalnya aku lupa berapa ya standar minimalnya ya. Harus menggunakan takbut ini teman-teman, dan ini wajib harus dipandu baik itu keluar maupun masuk ke dalam pelabuhan ini. Kemarin waktu aku naik kapal Dharma Ferry dan Dharma Kencana itu takbutnya atau kapal tundanya itu ada 2. Kalau ini mungkin nggak terlalu panjang, nggak sepanjang Dharma Ferry dan Dharma Kencana. Kapal tundanya atau takbutnya cuma 1 aja. Untuk rute dari kapal Dharma Rucitra 8 ini itu beda dengan ketika aku dulu naik kapal Kirana 7. Kalau kapal Kirana klakson, berarti dia udah berangkat. Nah, kalau kapal Kirana 7 yang aku naiki dari sini menuju ke Lombok beberapa waktu lalu ketika pas gelaran GP, itu dia lurus ke sana ke arah jembatan Suramadu. Karena dia tingginya nggak terlalu tinggi, sekitar 30 meteran ke bawah, dia bisa nembus bawahnya jembatan Suramadu. Sedangkan kapalnya kan tinggi banget ya, sehingga dia harus memutar ke arah sana. Jadi nanti melingkari Pulau Madura lalu menuju ke arah timur teman-teman. Tapi yang kerennya dari kapal ini, kemarin aku lihat video tripnya Ahmad Wildani ya, dia itu walaupun rutenya memutar, tapi ini kecepatan kapal ini relatif tinggi dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya. Sehingga dia dari sini menuju Lembar, pelabuhan Lombok itu hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 16-18 jam. Sedangkan untuk kapalku yang kapal ketika aku naik Kirana 7 kemarin itu memakan waktu 20 jam. Kalau dilihat dari hitung-hitungan jarak, sebetulnya jaraknya masih panjangan kapal ini karena dia harus memutari Madura, sedangkan untuk kapal Kirana 7 kemarin dia langsung nembus di jembatan Suramadu. Aku tuh sering naik kapal dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini menuju ke berbagai tujuan. Cuman yang aku lewat sini, lewat ke arah barat memutar Madura pas siang atau pagi atau terang, itu baru kali ini teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ini ada pelabuhan Peti Kemas Surabaya. Di sana terminal, di sana banyak banget peti kemas. Tuh di sana tuh. Nah, lalu nyebrang ke sini dan dermaganya cukup jauh sih ini. Dari sana ke sini mungkin ada sekitar hampir 1 kilo kayaknya ya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4 kapal kargo kontainer dengan GT yang gede dan ukuran yang jumbo-jumbo siap untuk mengantar peti kemas ke berbagai negara tujuan. Nah, buat teman-teman yang tanya, selama pelayaran itu ada sinyal atau enggak sih? Nah, aku jawab ya, selama pelayaran sepengalamanku itu nggak ada sinyal teman-teman. Kalau kapal kayak gini nggak ada sinyal. Tapi kalau misalnya kapal nih, kapalnya negara, itu masih ada sinyal telepon. Jadi kita misalkan SMS ataupun telepon seluler itu kayaknya masih bisa. Tapi kalau ini itu pure nggak bisa, sinyal telepon, sinyal internet pun udah hilang. Adapun misalkan kapal ini misalkan melipir-melipir di dekat daratan itu bisa. Dan sepengalamanku kemarin ketika naik kapal Dharma Ferry 5 dari Tanjung Perak menuju ke Balikpapan, ini tuh sepanjang jalur sini sampai keluar Madura itu masih ada sinyal. Dan nanti di daerah mana, di pulau kayak Mercusuar, Karangjamuang, setelah Adiluhung pokoknya sedoknya DLU ini di Adiluhung itu masih ke utara dikit, itu masih ada sinyal. Dan selepas Karangjamuang itu udah nggak ada lagi sinyal teman-teman. Aku baru sadar dan baru inget kalau penumpang itu dapat servis makan pagi jam 7. Ini sekarang udah jam 9. Jadi kayaknya makananku udah dingin deh. Ya udah sekarang masuk aja ke kamar untuk makan. Dan aku mau ngasih tahu ke teman-teman,
fasilitas atau servis makan pertama di pagi hari ini, menunya apa aja. Yuk. Apa menu nih? Nasi goreng. Wah, ndak umum. Sama apa kan yang kene to, Mas? Alah, bapak mas. Ini mau lumber di sana. Nuno tok ngelamak, Mas. Nah, ini dia menunya. Lah wis adem, Pak. AC, sentor ya lo. Iya. Panas ya. Nah, tipisu ya ben anu ya, ben emosi ya. Ini menu makan kita di pagi hari. Ada ayamnya double ya, ayam menur, ayam suwir ya. Telur sama nasi goreng. Nah, ini ada kapal Dharma Rucitra 7 dan ini Dharma Rucitra 8. Jadi itu adalah kakaknya dari ini. Dia tuh kayaknya lagi anchor untuk nunggu jadwal keberangkatan lagi. Nah, rutenya dia itu dari Surabaya, Labuan Bajo menuju ke Maumere. Tapi juga kapal ini juga sebagai pengisi, misalkan ada kapal di rute tetapnya docking, misalkan di rute Surabaya Makassar itu ada yang docking sehingga kosong, dia akan mengisi di jalur rute tersebut. Jadi kalau di bus itu semacam dia itu kayak apa ya, armada cadangan gitu teman-teman. Kalau land partainya dia tuh dari rute Surabaya Labuan Bajo menuju ke Maumere. Jauh sih, lebih jauh itu deh kan daripada ini. Ini jam sekitar 9.33. Pak De, kita melintas di depannya Adiluhung. Apa? Ya Kirana 7 gini nih. Kapal lagi yang ngene, ngerombake. Lek Kirana 7 kan buat bener-bener dari nol. Kalau ini dia itu ke Jepang terus dirombak. Nah, kapal ini juga dirombak di situ, teman-teman. Ini dulunya itu kayak semacam kapal pembawa mobil terus dirombak menjadi kompartemen-kompartemen, terus jadi ruangan-ruangan gitu. Sama kayak itu juga, teman-teman. Nah, kalau aku nggak salah info, kapal yang warna merah itu adalah kembarannya Dharma Ferry 5. Aku lupa namanya apa. Yang jelas belinya tuh bareng sama Dharma Ferry 5. Kalau Dharma Ferry 5 udah jadi, dia rute jalan Balikpapan, dan pokoknya kayak itu yang jalan ke Makassar ya, teman-teman. Yang bakal jadi tandemnya apa Dharma Kencana 7 sama-sama ke Makassar. Lagi proses dibangun di situ tuh. Ini waktu tidur malah nggak tidur, teman-teman, nggak bisa tidur. Ini aku sekarang mau menuju ke kafetaria untuk cari yang seger-seger, karena tadi tuh habis makan jatah minumnya itu air putih, kita butuh yang seger-seger. Nah, akses untuk turun itu kita harus melewatin panggung live music ini, tapi masih belum nyala ini, kayaknya nanti sore atau malam deh. Sekarang kita kesini, kita turun, pintunya otomatis cuy. Tadi tak cari, ternyata restorannya itu satu dek dengan kamarku. Nah, di sini restorannya. Terus aku tadi tanya jusnya kayaknya masih belum ada, jadi aku pesen ini aja deh. Beli ini buat temen-temen. Ya, yuk kita balik aja lagi ke kamar. Sampai di sini dulu video part 1 trip menuju ke Labuan Bajo bersama kapal Dharma Rucitra 8. Oh iya teman-teman, hampir lupa nih. Untuk tiket dari kapal ini kalian bisa beli melalui websitenya PT Dharma Lautan Utama, bisa juga melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store, dan yang paling simple atau cara yang manual, kita bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat atau agen-agen penjualan tiket kapal Dharma Lautan Utama. Nah, untuk spesifikasi kamar, harga, serta tips and trik hemat naik kapal mewah ini akan aku jelaskan di part kedua. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. यार अमेजिंग वीडियो थी, हमने इंडोनेशिया की बसें देखी, कमाल की थी। हमने इंडोनेशिया के जहाज देखे, कमाल के थे। हमने इंडोनेशिया की ट्रेन्स देखी, कमाल की थी।
लेकिन आज हमने इंडोनेशिया का बहरी जहाज देखा है जो देख के हम हैरान हो गए हैं यार। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बंदा सोच भी नहीं सकता। इसने रेस्टोरेंट को, होटल्स को पीछे छोड़ दिया है। इतना खूबसूरत इन्होंने बहरी जहाज़ को बनाया है यार, देख के हमारा दिल खुश हो गया। और इसका जो स्टेशन था वो ही कमाल का था यार, माइंड ब्लोइंग था। ये अभी पहला पार्ट था, इसका पार्ट 2 भी है। अमेजिंग वीडियो भाई ने बनाई है, देखकर मजा आया जी। माशाल्लाह भाई ने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। आज हमने बहरी जहाज का भी देखा है, देखो उसकी अंदर की खूबसूरती भी देखी है, उसका स्टेशन भी देखा है यार। देखने के बाद देखो इतना बड़ा बनाया जहाज उन्होंने के अंदर गाड़ियां भी माल लोड होके जा रहा है यार। वो कितना बड़ा होगा, उसके अंदर खूबसूरती कमाल की यार, सभी हर चीज वहां मौजूद हुई है यार। यकीन जाने आज पहली दफा मैंने ऐसा बहरी जहाज देखा, देख के यार दिल खुश हो गया यार। ब्यूटीफुल है यार, माशाल्लाह भाई ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, देखकर बहुत अच्छा लगा। और बहरी जहाज बहुत ही खूबसूरत बहरी जहाज बनाया इन्होंने, बहुत बड़ा है। वो अंदर के रूम, वो बाहर सारा उन्होंने दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। और लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बैठ खा पी रहे हैं और देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ऐसी वीडियो मैंने पहली बार देखी, देखकर दिल खुश हो गया यार। वहाँ का माहौल बहुत प्यारा था, वहाँ का जो उन्होंने रूम दिखाया ज़बरदस्त, और जो उन्होंने खाना खाया वो भी कमाल यार। नीट एंड क्लीन व्यू था, बहुत ज़बरदस्त था। इंडोनेशिया हर मामले में माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हमने एंजॉय किया, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, अभी अगर उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।